Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Aprilianor. Saya mahasiswa Sistem Informasi Kota Cerdas dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada video ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan desain sistem aplikasi Zoom. Sebagai bagian dari tugas UAS saya, analisis dan desain sistem informasi ini. Dan dosen pengampu saya, Bapak Reza Fauzan. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi mobile Zoom tersebut ini. Dalam era pembelajaran daring dan pertemuan online, Zoom menjadi salah satu aplikasi paling dibutuhkan. Maka dari itu, saya melakukan analisis dan perancangan sistem Zoom dari sudut pandang pengembangan sistem agar dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya untuk sektor pendidikan. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Nah, ini adalah use case diagram dari aplikasi Zoom. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem dengan sistemnya. Use case diagram menggambarkan bahwa setiap aktor dapat memiliki banyak interaksi dengan sistem. Beberapa fitur dapat dilakukan oleh dua jenis aktor, misal share screen dan chat. Itu bisa dilakukan oleh dua aktor. Terus ada beberapa fitur seperti kelola peserta hanya khusus untuk host. Nah, di sini ada dua aktor yaitu peserta dan host, dan di sini use case-nya ada 8. Yang pertama registrasi daftar akun peserta, share screen, join rapat, kelola pengaturan akun, chat selama rapat, jadwalkan rapat, kelola peserta, dan mulai rapat instan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 8 elemen dari use case aplikasi mobile Zoom tersebut. Dari 8 ini, saya akan menjelaskan satu, yaitu tentang register daftar akun peserta. Aktornya adalah peserta, deskripsinya peserta melakukan pendaftaran akun Zoom menggunakan email yang belum pernah digunakan di Zoom sebelumnya. Kondisinya, yang pertama peserta memiliki email aktif, kedua email belum terdaftar di Zoom, terus post kondisinya akun Zoom berhasil dibuat dan peserta dapat login ke aplikasi. Alurnya, peserta membuka aplikasi atau situs Zoom, klik menu sign up atau daftar, masukkan alamat email yang valid, sistem mengirimkan email verifikasi ke alamat email tersebut, terus peserta membuka email dan mengklik link verifikasi. Peserta melengkapi data seperti nama, password, dan lain-lain. Sistem menyimpan data akun dan menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Jadi dengan diagram ini kita tahu siapa bisa melakukan apa dan alur penggunaan sistem jadi lebih jelas. Oke, lanjut. Nah, ini adalah elemen-elemen dari use case tersebut dan kita masuk ke kelas diagram. Jadi kelas diagram ini adalah jenis diagram dalam UML yang menggambarkan struktur statis sistem, termasuk kelas-kelas yang ada dalam sistem, atribut dan metode, fungsi dalam sistem kelas, hubungan antara kelas, inheritance, asosiasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh representasi visual sederhana yang saya bikin dari PPT. Di sini ada user, meeting, chat message, dan partisipan dan host. Partisipan ini adalah peserta ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram aplikasi Zoom berdasarkan gambar di atas ini. Kita masuk ke kelas utama yang pertama, yaitu user, merupakan kelas dasar untuk semua penggunaan aplikasi. Atributnya apa saja? Atributnya adalah ID pengguna, nama pengguna, alamat email, kata sandi. Terus fungsinya mendaftarkan akun baru, masuk ke sistem, dan mengubah pengaturan akun. Terus yang kedua ada partisipan atau peserta, digunakan oleh peserta rapat, mahasiswa, undangan, peserta, dan lain-lain. Fungsinya bisa bergabung ke rapat, berbagi layar, mengirim pesan chat. Terus ada host, merupakan pengguna yang bisa membuat dan mengelola rapat. Fungsinya bisa menjadwalkan rapat dan memulai rapat secara langsung. Terus masuk ke kelas meeting, mempresentasikan rapat yang dibuat dan dikelola. Atributnya ada ID rapat, topik rapat, waktu rapat, dan kata sandi untuk keamanan.
Fungsinya apa saja? Fungsinya bisa menambahkan peserta, memulai rapat, dan mengakhiri rapat. Dan yang terakhir kita masuk ke chat message, mempresentasikan pesan teks yang dikirim selama rapat berlangsung. Atributnya ada ID pesan, ID pengirim, isi pesan, dan waktu pengiriman. Metode atau fungsinya bisa mengirimkan pesan ke peserta lain. Jadi, semua kelas memiliki atribut dan metode masing-masing, dan menghubungkan antar kelas juga tergambar jelas, termasuk interaksi dari user ke partisipan dan host. Ini menjadi fondasi penting jika sistem ini akan dibandingkan oleh developer. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek atau komponen dalam sistem berdasarkan alur waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain melalui pengiriman pesan selama suatu proses atau skenario berlangsung. Terus di sini ada komponen utama dalam sequence diagram. Yang pertama ada aktor atau objek, yang kedua ada decline, yang ketiga ada pesan message, yang keempat ada aktivasi atau activation bar. Jadi di sini saya sudah membuat 8 sequence diagram masing-masing menggambarkan proses utama dalam aplikasinya. Di sini yang pertama ada register akun, menjelaskan bagaimana pengguna mendaftarkan akun Zoom. Terus alurnya, peserta membuka Zoom, input email, sistem kirim email verifikasi, terus peserta klik link, isi data diri, data disimpan ke database. Terus sistem menampilkan konfirmasi bahwa akun berhasil dibuat. Aktornya ada user, Zoom, email service, dan database. Yang kedua ada share screen, menggambarkan proses berbagi layar dalam rapat. Alurnya, peserta klik tombol share screen, Zoom app menampilkan daftar layar atau jendela, peserta memilih tampilan, sistem mengirimkan tampilan ke semua peserta rapat melalui meeting. Aktornya ada partisipan atau host, Zoom, meeting, dan other partisipan. Oke, langsung saja kita lanjut yang ketiga, yaitu join rapat atau meeting. Langsung saja kita jelaskan yang singkatnya. Alurnya yaitu host menjadwalkan meeting, data disimpan, dan link rapat dibagikan ke peserta. Aktornya ada user, Zoom, meeting, dan database. Terus yang keempat ada kelola pengaturan akun. Kelola pengaturan akun, alurnya pengguna dapat mengubah nama, password, dan preferensi lainnya. Aktornya ada user, Zoom, dan database. Selanjutnya yang kelima ada chat selama rapat. Alurnya, peserta dan host dapat mengirimkan pesan publik maupun privat. Terus aktornya ada user, Zoom app, meeting, dan recipient. Terus yang keenam, jadwalkan rapat atau meeting. Alurnya, host menjadwalkan meeting atau terus data disimpan dan link rapat dibagikan ke peserta. Aktornya ada host, Zoom, database, dan participants. Terus yang ketujuh ada kelola peserta. Alurnya, host bisa mute peserta, mengeluarkan peserta, dan menjadikan CO host. Aktornya ada host, Zoom app, meeting, dan participants. Dan yang terakhir, mulai rapat instan. Host memulai rapat tanpa jadwal dan langsung membagikan link. Aktornya ada host, Zoom, meeting, dan participants. Jadi dengan diagram lengkap ini, saya yakin sistem Zoom ini bisa diperluas fiturnya, dikembangkan ulang secara lokal untuk kebutuhan pendidikan, atau dijadikan referensi bagi platform video meeting lainnya. Jika Anda atau investor, dosen, atau pemilik startup edtech, maka desain ini adalah langkah awal untuk membangun sistem komunikasi daring yang efisiensi dan siap pakai. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maksud saya sebagai proyek ini bermanfaat. Semoga proyek ini bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya Redo Aprilianor, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next project. Oh, jangan lanjut chat, nanti labar. Serlok saja kau di mana aku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, sa pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain.